Oke, kita masuk ke bagian kalkulus diferensial, membahas bagian persamaan lingkaran dan garis lurus. Mari kita lihat bagian pertama, persamaan lingkaran. Ya, dapat lihat di sini bahwa persamaan lingkaran secara umum berbentuk X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, dengan A dan B-nya adalah titik pusat yang ini, dan R adalah jari-jari. Dengan kata lain, ketika pusatnya adalah 0,0, kita dapatkan suatu persamaan lingkaran umum di 0,0. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, jadi kalau diberikan suatu lingkaran seperti ini ya, diberikan suatu lingkaran yang berpusat di titik P, lingkarannya pusatnya adalah negatif 3,5 misalnya, dan berjari-jari dengan R sama dengan 4. Dengan kata lain, kita bisa membuat suatu persamaan lingkaran umum yang ini berarti X kurang negatif 3 dikuadratkan, oke, tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Berarti X tambah 3 kuadrat plus Y kurang 5 kuadrat yang sama dengan 16. Ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di negatif 3,5 dan berjari-jari 16 itu berarti berjari-jari 4. Kalau misalnya di sini ada sama dengan 5, berarti jari-jarinya tidak lain adalah akar 5. Ya kan, artinya kan yang ini R kuadrat itu sama dengan 5. Berarti R sama dengan akar 5. Nggak mungkin walaupun R itu sama dengan plus minus akar 5, tapi yang diambil pasti yang positif. Jari-jari itu pasti panjang, nggak ada yang negatif. Gitu. Ya, mari kita lihat ke berikutnya. Nih, buktikan bahwa persamaan tersebut, ya diberikan suatu persamaan bentuknya, bentuk ini ya, nggak bentuk umum. Kalau bentuk umum kan kayak gini. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka bentuk ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk seperti ini untuk mengidentifikasi siapa pusatnya dan apa jari-jarinya. Dari sini dapat kita katakan bahwa ini merupakan persamaan lingkaran dengan melihat koefisien dari X dan Y-nya udah sama. Kalau misalnya koefisiennya beda, dia nggak menjadi lingkaran. Itu ya. Kalau misalnya diberikan lagi kayak gini, 3x kuadrat tambah 3y kuadrat. Ini juga persamaan lingkaran karena koefisien dari x dan y-nya, x kuadrat dan dy kuadratnya sama. Ya, maka dari sini harus kita ubah dulu menjadi bentuk yang seperti ini. Ini kita kelompokin dulu yang x sama x, yang y sama y, ya. Kita kelompokin. Terus perhatikan dari sini. Ya, dari sini kalau kita tambahin 1, dari sini kalau kita tambahin 9, kalau ditambah di bagian kiri, maka di bagian kanan juga harus kita tambahin. Oleh sebab itu, dari bagian yang pertama ini, kita dapatkan bentuk kuadrat yang ini. X kuadrat kurang 2X tambah 1 kan sama dengan X min 1 dikuadratkan. Begitupun dari bentuk yang kedua ini, dapat yang Y plus 3 dikuadratkan. Oke, di bagian ini pasti 10, 6 kurang 10 adalah 4. Jadi, terlihat dari sini udah sama kayak bentuk umum di atas, maka pusatnya adalah 1, negatif 3 dan berjari-jari akar 4, yang sama dengan 2. Seperti itu ya. Jadi kita harus menambahkan, ubahlah bentuknya menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan menambahkan konstanta yang sesuai. Kenapa di sini ditambah 1? Sebenarnya kan bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Kan seperti itu, sama dengan 0. Nah, dari C kita dapatkan rumus C itu sama dengan B per 2 kuadrat. B per 2 kuadrat, maka dari bentuk yang ini, X kuadrat kurang 2X, untuk mendapatkan C-nya adalah negatif 2
negatif 2/2 dikuadratkan. Maka di ruas kiri juga, di ruas kanan juga harus kita tambahin negatif 2/2 dikuadratkan. Nanti kita akan mendapatkan X kuadrat, sorry ya, kita akan mendapatkan bentuk X kuadrat dikurang 2X, negatif 2/2, negatif 1 dikuadratkan plus 1, sama dengan plus 1. Nah, bentuk yang ini udah langsung bisa kita jadikan X min 1 kuadrat sama dengan 1. Itulah bentuk yang ini. Gitu ya. Oke, kita gampangnya, enaknya, kenapa ini jadi min 1? Karena dari sini nih, perhatikan. Ini kan hasilnya negatif 2/2 itu negatif 1. Jadi bentuk umum ini akan menjadi X ditambah B/2. Kalau B/2-nya negatif ya berarti, kan di sini B/2-nya negatif 1, berarti X ditambah negatif 1 kuadrat. Kayak ini kuadrat. Yang sama dengan X min 1 kuadrat. Gitu caranya. Sama juga yang bagian Y-nya. Ya, dari sini berarti B-nya adalah 6. Kita dapatkan C-nya sama dengan 6/2 dikuadratkan, yaitu 3 dikuadratkan sama dengan 9. Oleh sebab itu di sini ditambah 9. Gitu. Dan langsung aja, berarti Y ditambah B/2. B/2-nya adalah 3. Y ditambah 3 dikuadratkan. Itulah yang bagian ini. Seperti itu cara mengubahnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, tentukan persamaan lingkaran yang memiliki garis tengah di AB. Nah, kalau dikatakan memiliki garis tengah di AB, garis tengahnya adalah panjangnya AB, ini ada A, ini ada B, maka ini adalah garis tengah. Garis tengah itu adalah diameter. Diameter ya. Diameter itu 2 kali jari-jari. Maka titik tengah antara A dan B adalah titik pusat lingkaran. Anggaplah titik P. Dan AP itu jari-jari, PB itu jari-jari. Maka lingkarannya akan melalui, gitu kan. Inilah lingkarannya. Anggap ini untuk lingkaran ya. Tuh, akan melalui si AB. Dengan jari-jari adalah panjang AP. Maka kita harus cari dulu nih. Kita cari dulu diameternya. Jarak A ke B dengan A dan B-nya adalah diberikan di pada soal. Ya, gunakan rumus jarak. Oke, 3 dikurang negatif 1, 3 tambah 1 kuadrat. 8 dikurang 2 adalah 6. 6 kuadrat, jadi 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. 24 tambah 36. 24, 16, sorry, 16 tambah 36 adalah 52. Akar 52 adalah 4 akar 13. Ya, karena ini diameter, maka jari-jarinya setengah dari diameter, yaitu 2 akar 13. Itulah jari-jarinya. Sekarang kita cari pusatnya. Karena jari-jarinya udah dapat, berarti kan pusatnya nih. Pusatnya adalah titik tengah dari A dan B. Ya, titik tengah dari A dan B. Ingat rumus titik tengah. Titik tengah itu adalah A-nya negatif 1,2, B-nya 3,4. Ya, titik tengah itu adalah jumlahin si 1 sama negatif sama 3-nya bagi 2. Ya, jumlahin 2 sama 4-nya bagi 2. 8, sorry, ini 8. Dapatlah pusatnya ini. Jadi kita udah punya pusat, udah punya jari-jari, tinggal kita masukin ke rumus. Ya. Ingat rumusnya ya. Ingat rumusnya, bentuknya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan A dan B-nya adalah si titik P itu 1,5 dan R kuadratnya adalah berarti 2 akar 13 dikuadratkan yang sama dengan 52. Ini adalah persamaan lingkarannya. Seperti itu untuk membentuk persamaan lingkaran atau mencari ya persamaan lingkaran. Berikutnya kita masuk ke garis lurus. Garis lurus, persamaan umum garis lurus bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Kita udah mendapatkan materi ini pada geometri analitik bidang. Oke. Dengan M adalah gradien atau kemiringan garis. M itu adalah delta Y,
per delta X. Delta itu perubahan gitu ya. Jadi kalau diberikan dua titik, misalnya ada titik A dengan koordinat 1,2 dan titik B dengan koordinat 3,4. Maka gradien garis yang melalui titik A dan titik B adalah, gradiennya adalah delta Y per delta X yang sama dengan 4 kurang 2, ya, 4 kurang 2, ini kan X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti 4 kurang 2 per 3 kurang 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Ini adalah gradiennya. Seperti itu. Berikutnya, jika diberikan sebuah titik, suatu titik, terus ada gradien, maka kita dapat membentuk persamaan garis melalui satu titik dan memiliki gradien. Ya, persamaan umumnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi, dari dua titik ini, kita udah punya gradiennya adalah 1, kita bisa milih titiknya atau titik B. Titik A atau titik B ya. Kalau kita pilih titik A, maka Y dikurang 2, karena Y-nya 2, sama dengan 1 dikali X min 1, karena X-nya 1, ya kan? A itu kan 2,1. Kita masukin, kita sederhanain, jadi Y kurang 2 sama dengan X kurang 1. Berarti Y sama dengan X tambah 1. Ini adalah garis. Dapat dilihat di sini bahwa koefisien X-nya 1, maka gradiennya 1. Karena gradien itu adalah koefisien dari X ketika bentuknya Y sama dengan. Itu ya. Kalau misalnya kita pilih garis dari titik B, ini kan dipilih dari titik A nih. Kalau dari titik B, berarti Y kurang 4 sama dengan 1 kali X kurang 3. Y kurang 4 sama dengan X kurang 3. Y sama dengan X tambah 1. Akan tetap sama garisnya, X tambah 1. Dengan gradiennya adalah 1. Yang ini ya. Itu. Gitu cara membuat persamaan garis. Sangat sederhana untuk mencari persamaan garis. Mari kita lihat berikutnya. Ya, ini tadi ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A dan bergradien 2. Berarti titiknya 2,3. Masukin aja X-nya, X1, X2-nya 2,3, gradiennya 2. Dapat dilihat di sini 2X, gradiennya 2. Ya, jadi untuk mencari persamaan, mencari gradien dari garis, harus kita jadikan bentuk Y sama dengan dulu. Y sama dengan. Kalau diberikan garis 2Y tambah 3X sama dengan 8, maka gradiennya harus kita jadikan Y sama dengan. Berarti 2Y sama dengan negatif 3X tambah 8. Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 8 per 2, 4. Dengan kata lain, gradiennya adalah negatif 3 per 2. Inilah gradiennya. Ya, jadi gradiennya bukan 3, tapi negatif 3 per 2. Oke, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tentang, oke ini ya, adalah 2. Nah, kita juga bisa mendapatkan rumus ya. Ada rumus lagi kalau misalnya, tadi kan garisnya melalui satu titik dan bergradien M. Kalau ini hanya melalui dua titik, ya bisa gunakan rumus ini atau kita cari dulu gradiennya, terus memilih melalui salah satu titik. Boleh seperti itu. Kayak ini pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Atau coba kita cari dulu gradiennya. Gradiennya berarti negatif 1 kurang 2 per 6 kurang negatif 4. Berarti negatif 3 per 10. Inilah gradiennya, negatif 3 per 10. Ya, maka titiknya melalui A atau B. Bisa kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Coba kita pakai titik A, berarti Y dikurang 2 sama dengan negatif 3 per 10, X dikurang negatif 4, berarti ditambah 4. Kedua ruas coba kita kali 10, maka 10Y kurang 20 sama dengan negatif 3X kurang 12. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 3X tambah 10Y
Negatif 12 tambah 20 sama dengan 8. Dan hasilnya sama seperti menggunakan rumus 2 titik. Seperti itu ya. Tapi lebih enak pakai gradien aja daripada pakai rumus 2 titik. Cari dulu gradiennya, terus pilih salah satu, mau pakai titik A atau titik B. Oke, berikutnya tentang kesejajaran garis dan garis yang tegak lurus. Garis yang sejajar pasti memiliki kemiringan yang sama, maka ketika dua garis sejajar, gradiennya pasti sama. Tapi ketika kedua garis tegak lurus, ya, nih, ketika kedua garis tegak lurus, ini garis pertama, ini garis kedua, nanti akan dapat eh, hubungan gradiennya. Gradien pertama dikali gradien garis kedua sama dengan negatif 1. Oke, perhatikan nih, ini garis-garis yang sejajar. Hanya bedanya di sama dengan D ini. Jadi gradien garis-garis yang sejajar itu koefisien X dan koefisien Y-nya sama. Oke, kayak misalnya 2X tambah 3 sama dengan 8. 2X tambah 3Y harusnya ya, sama dengan 10. Ini garis yang sejajar. Pasti gradiennya sama. Silahkan dicek ya. Pasti gradiennya pertama sama dengan gradien kedua. Berikutnya, jika diberikan sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan K, maka ini merupakan garis yang memiliki gradien 0. Kenapa? Karena kan Y sama dengan K. Artinya bisa kita modifikasi menjadi Y sama dengan 0X tambah K. Dengan kata lain, gradiennya adalah 0. Karena Y sama dengan MX plus K plus C gitu kan. Namun, eh, bentuk garis dengan persamaan Y sama dengan K bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, garis yang memiliki persamaan Y sama dengan K dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Garis yang sejajar sumbu X. Ini sumbu X-nya ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Maka garis ini, anggaplah ini misalnya 3. Y sama dengan 3. Gradiennya 0, sejajar sumbu X. Namun, untuk garis yang X sama dengan K diberikan dalam bentuk seperti ini. Sejajar sumbu Y. Ya, garis yang seperti ini, yang sejajar sumbu Y, misalnya ini adalah 4, X sama dengan 4, ini garis yang tidak memiliki gradien. Karena Y-nya nggak ada. Oke, harus dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Dengan M adalah gradien dari garis. Oke, mari kita lihat soal-soalnya. Nih, jadi diberikan, tulislah persamaan garis yang melalui titik, anggaplah ini titik A, negatif 3,3, garis itu sejajar dengan garis pertama. Artinya, karena mereka sejajar, gradien garis yang mau kita cari itu sama juga 2. Oke, karena gradiennya adalah 2, dan melalui negatif 3,3, kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, langsung masukin aja gradiennya 2, X-nya negatif 3, Y-nya 3, masukin ke rumus, dapatlah ini. Dapat dilihat bahwa Y sama dengan 2X tambah 9. Y sama dengan 2X tambah 9. Bedanya hanya 9 sama 5. Di mana koefisien X dan Y-nya sama. Mereka adalah garis-garis yang sejajar. Kalau misalnya garisnya tegak lurus dengan garis ini, nah dari sini kan kita dapat identifikasi bahwa gradiennya sama dengan 2. Karena mereka tegak lurus, maka ada hubungan ini. Ya, 2 kali gradien yang mau kita cari sama dengan negatif 1. Artinya gradien garis yang mau kita cari itu negatif setengah. Tinggal masukin ke rumus. Ini adalah gradiennya. Itu ya, masukin titiknya ternyata dapat garis yang ini. Seperti itu. Ini kalau kita ubah lagi menjadi Y sama dengan akan menjadi 2Y sama dengan negatif X plus 3. Y sama dengan negatif setengah X plus 3 per 2. Dapat dilihat negatif setengah X adalah gradiennya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya.
Carilah persamaan garis yang melalui titik potong garis 3x tambah 4y sama dengan 8 dan 6x min 10y sama dengan 11. Oke, dan tegak lurus dengan garis pertama. Ini cukup apa ya? Cukup kompleks ya. Jadi kita harus disuruh mencari garis yang melalui titik potong kedua garis. Ya, garis pertama ini, pertama dan garis kedua. Berarti cari dulu nih titik potongnya. Dapat titik potongnya 2, setengah. Ya, kita bisa menggunakan eliminasi, menggunakan substitusi. Gini caranya ya. Kan 3x tambah, wait, ini 3x tambah 4y sama dengan 8. Berarti 3x plus 4y sama dengan 8, 6x min 10y sama dengan 7. Kalau ini kita kali 2, persamaan yang pertama kita kali 2 akan menjadi 6x plus 8y sama dengan 16. Terus kita kurangkan persamaan kedua dan ketiga ini. Akan kita dapatkan bentuk 6x kurang 6x habis, negatif 10 kurang 8 negatif 18 y ya, sama dengan 7 dikurang negatif 7 dikurang 16 itu negatif 9 ya, maka y-nya sama dengan tengah. Oke, masukinlah ini y-nya ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya, ke salah satu persamaan. Berarti 3x ditambah 4 kali setengah sama dengan 8, 3x tambah 2 sama dengan 8, 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Jadi dapat x-nya 2, y-nya setengah. Dapatlah titik 2, setengah. Oke. Selanjutnya, karena garis ini melalui titik 2, setengah dan tegak lurus garis pertama, maka nanti gradien garis pertama harus kita cari. Dapatnya negatif 3/4. Ya, 4y sama dengan negatif 3x tambah 8, maka y sama dengan negatif 3/4x tambah 2. Dapat nih gradiennya negatif 3/4. Artinya, gradien garis yang mau kita cari adalah 4/3. Anggaplah garisnya adalah garis L yang ini. Gradiennya adalah 4/3. Tinggal kita masukin ke rumus, karena kita udah punya titik, udah punya gradien, tinggal masukin ke rumus. Gradiennya adalah 4/3. Titiknya 2, setengah. Oke, kedua ruas kalau kita kali 6, dapat persamaan yang berikut ini. 6y kurang 3 sama dengan 8 kali x min 2. Dioperasikan dapatlah garis yang terakhir. Ini adalah garis yang diminta. Garis yang tegak lurus, garis pertama, dan melalui titik 2, setengah. Seperti itu mencari persamaan garis. Oke, habis ya. Jadi kali ini kita udah belajar lingkaran dan persamaan garis. Ingat lagi hubungan gradien dari garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus. Oke, semoga kalian paham. Kalau masih bingung silahkan tanyakan, kita diskusi lewat grup ataupun private chat. Oke.